Halo semuanya, yuk hari ini kita coba jadi detektif. Tapi bukan buat kasus biasa ya, melainkan buat misteri yang sebenarnya terjadi tiap hari di dalam perangkat yang kita pakai. Kita bakal selidiki bareng-bareng, kenapa sih komponen listrik itu bisa gagal? Mari kita mulai investigasinya. Pasti pernah kan ya, lagi asik-asiknya pakai HP, tiba-tiba mati. Atau laptop yang nggak mau nyala pas lagi butuh banget, bahkan lampu yang tiba-tiba aja padam. Bikin frustrasi banget, dan seringnya kita cuma bisa nebak-nebak apa sih penyebabnya. Nah ternyata nih, di balik kebanyakan kasus kayak gini, ada satu pelaku utama yang kerjanya diem-diem. Pelakunya ini bukan cuma sekedar baterai habis loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar yang ngumpet di inti komponen elektroniknya. Dan inilah dia nama pelakunya, kegagalan bahan listrik. Gampangnya gini, ini tuh momen di mana sebuah material, entah itu isolator, konduktor, atau semikonduktor, udah ibaratnya nyerah dan nggak bisa lagi ngerjain tugasnya. Disinilah sains material ketemu sama kegagalan di dunia nyata. Nah, yang perlu kita tahu, kegagalan ini tuh nggak cuma satu macam. Sama kayak penjahat yang punya banyak modus operandi, kegagalan bahan listrik juga punya beberapa wajah yang beda-beda. Ada 4 kategori utamanya. Ada kegagalan elektrik, contohnya isolasi yang rusak jadi listriknya bocor. Terus kegagalan mekanis, di mana materialnya retak atau patah. Ada juga kegagalan termal, karena ya kepanasan. Dan terakhir, kegagalan kimia, kayak korosi yang ngegrogotin komponen. Masing-masing ini jadi petunjuk penting buat investigasi kita. Biar makin kebayang, yuk kita bedah langsung beberapa berkas kasus dari dunia nyata. Kita bakal lihat gimana keempat jenis kegagalan ini muncul dalam skenario yang beda-beda, dari yang ukurannya raksasa sampai yang super kecil. Oke, kasus pertama kita langsung ke jantungnya jaringan listrik, transformator atau trafo. Ini tuh pekerja keras yang sering kita lupain, sampai akhirnya tiba-tiba ada masalah besar. Nah, ini yang seru. Ternyata penyebabnya bisa sesimpel kelembaban dan minyak isolasi yang kotor. Kenapa gitu? Karena air itu ngerusak kemampuan si minyak buat jadi isolator yang bagus. Akibatnya, listrik bisa loncat, bikin korsleting, dan ujung-ujungnya mati lampu skala besar. Solusinya? Ya, sains material, pilih minyak yang pas dan terus pantau kondisinya. Lanjut kasus kedua. Ini nih yang sering jadi headline berita. Kabel listrik. Komponen yang ada di mana-mana ini bisa jadi bahaya banget kalau materialnya mulai gagal. Di sini nih, kita lihat kombinasi maut antara kegagalan kimia dan termal. Korosi bikin konduktornya lemah, terus sambungan yang kendor itu jadi biang kerok panas. Gimana ceritanya? Sambungan longgar itu ningkatin hambatan listrik, jadi energi numpuk di satu titik dan berubah jadi panas yang luar biasa. Hasilnya bisa fatal banget ya, kebakaran. Dan kutipan ini benar-benar nonjok ya. Sesuatu yang kelihatannya sepele, cuma satu sambungan yang nggak kenceng, bisa jadi pemicu bencana. Ini detail kecil yang sama sekali nggak boleh diabaikan sama para insinyur. Oke, dari yang gede-gede, sekarang kita zoom in. Jauh, ke dunia mikro. Kita selidiki otaknya hampir semua perangkat modern. Chip semikonduktor. Benda super kecil ini juga bisa capek dan akhirnya gagal. Di level ini, musuh bebuyutannya itu sering banget panas, alias overheating. Panas yang berlebihan bisa ngerusak sirkuit super kecil di dalam chip dan bikin seluruh sistem jadi error. Makanya, komponen kayak heatsink atau pendingin itu penting banget. Plus adanya proteksi surge, yang fungsinya kayak bodyguard elektronik buat ngelindungin chip dari lonjakan tegangan listrik yang mendadak. Dan untuk kasus terakhir, siap-siap ini mungkin yang paling dramatis. Kapasitor itu tugasnya nyimpen energi. Tapi kalau material di dalamnya gagal, energi itu bisa lepas dengan cara yang ya destruktif. Bahan di elektrik di dalam kapasitor itu kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Tugasnya nahan energi. Tapi kalau bahan ini rusak karena panas atau tegangan, ya dia nggak bisa ngerjain tugasnya lagi. Hasilnya, energi yang disimpan langsung lepas seketika. Bikin ledakan kecil yang bisa bikin satu papan sirkuit lumpuh total. Jadi kuncinya ya pemilihan material yang tepat dari awal. Nah, ini dia yang namanya efek domino di dunia elektronik. Gara-gara satu komponen yang harganya mungkin cuma 1.000 perak, bisa ngerusak perangkat yang harganya jutaan. Semuanya balik lagi ke kekuatan materialnya. Oke, setelah lihat semua kasus tadi, mungkin kalian penasaran, gimana sih para insinyur bisa tahu apa yang salah? Nah, mereka punya serangkaian alat forensik yang canggih buat mencahin misteri-misteri ini.
Ini dia 4 langkah investigasi utama mereka, kayak toolkit detektif gitu. Ada uji tegangan tembus buat tahu seberapa kuat materialnya sebelum nyerah. Terus analisis termal buat lihat sidik jari panas. Lalu analisis mekanis buat nyari retakan-retakan kecil. Dan terakhir analisis kimia buat mendeteksi racun kayak korosi. Yuk kita intip salah satu alat paling keren yang mereka pakai, analisis termal. Ini tuh kayak ngasih kacamata tembus panas ke para insinyur. Analogi ini keren banget sih. Sama kayak demam di tubuh kita yang jadi tanda penyakit, titik panas di komponen elektronik itu pertanda awal dari masalah besar yang bakal datang. Teknologi inframerah ini bikin kita bisa mendiagnosis masalah sebelum jadi bencana. Oke, jadi dari semua investigasi ini, apa dong pelajarannya? Pelajaran utamanya adalah gimana caranya kita beralih dari yang tadinya cuma bereaksi pas udah rusak, jadi mencegahnya dari awal, jadi proaktif. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Bedanya sistem yang gampang rusak sama yang andal tuh ya cuma 3 hal. Kualitas material yang dipilih, rutin atau enggaknya pengecekan dan monitoring, sama desainnya yang pinter dari awal. Jadi, poin paling penting yang bisa kita ambil tuh ini. Di balik setiap perangkat andal yang kita pakai sehari-hari, ada pemahaman yang dalam banget soal sains material dan prinsip desain yang cerdas. Mereka lah pahlawan yang gak kelihatan di dunia modern kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian semua. Nanti, pas kalian nyalain perangkat apapun, coba deh pikirin sejenak. Sains luar biasa apa ya yang lagi kerja keras di dalam sana buat ngejaga semuanya tetap nyala. Terima kasih sudah menyimak.